Gebrakan Prabowo Subianto nggak berhenti membuat negara asing kaget. Kali ini sang presiden baru saja meresmikan pabrik emas dengan menggandeng PT Freeport Indonesia. Langkah tersebut langsung membuat beberapa tetangga kebakaran jenggot. Selain itu, Indonesia juga berpotensi kebanjiran investor dari Timur Tengah hingga negara Asia lainnya. Pasti tuh ya. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Ini luar biasa loh ya, dengan kebijakan Bapak Prabowo membuat bank emas, kini Indonesia berhasil meraup untung besar loh karena menggandeng PT Freeport ya menjadi rekan bisnisnya. Gimana kelanjutan beritanya? Kita cek video sama-sama. Cek itu. Semakin banyak pabrik emas yang dibuat. Prabowo Subianto nggak henti-hentinya bikin gebrakan baru untuk Indonesia. Kali ini, sang presiden baru saja meresmikan pabrik emas milik PT Freeport Indonesia di daerah Gresik. Kabarnya pembangunan fasilitas ini memakan biaya investasi sebesar 10 triliun rupiah. Alhasil, pabrik tersebut jadi fasilitas pemurnian emas pertama di Indonesia sekaligus di dunia. Gila. Pabrik milik PT Freeport Indonesia ini merupakan fasilitas pemurnian lumpur anoda yang menggunakan proses hidrometalurgi terbesar di dunia, ungkap staf kesekretariatan Presiden Yusuf Permana. Adapun pembangunan shelter ini dilakukan pemerintah untuk mempercepat program hilirisasi. Pasalnya, Bumi Nusantara sudah nggak mau lagi menjual bahan mentah kepada asing. Nah, itulah ini yang kita kehendaki. Negara kita, bangsa kita tidak hanya akan menjual bahan baku, tapi kita ingin juga menjual barang-barang jadi. Barang-barang produk akhir yang punya nilai tambah yang sangat besar, ungkap Pak Prabowo. Di sisi lain, rencana hilirisasi pemerintah disebut bakal berjalan lancar. Pasalnya, pabrik ini punya kapasitas penyimpanan emas fantastis yakni sebanyak 50 ton. Hal ini jelas membuat Indonesia mampu menggenjot produksi emas dalam negeri dengan efektif. Terlebih lagi, Bumi Nusantara termasuk negara penyimpan cadangan emas terbesar ke-6 di dunia. Sementara itu, keseriusan PT Freeport mendukung program pemerintah langsung diapresiasi Pak Prabowo. Mereka juga menurut saya adalah contoh dari korporasi yang bertanggung jawab, yang baik, dan sekarang mereka buktikan dengan mereka buat hilirisasi di Indonesia. Berbagai negara berpotensi jadi investor baru. Pasti banyak yang datang lah ya. Langkah pemerintah mendirikan pabrik emas dinilai akan berbuah manis bagi Indonesia. Fasilitas ini diperkirakan dapat menarik minat investor asing untuk membangun industri serupa di tanah air. Bahkan beberapa negara telah dibidik untuk menanamkan sahamnya di Bumi Nusantara. Sebut saja negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Hong Kong. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif era Presiden Joko Widodo yakni Sandiaga Uno. Dari kunjungan kami bertemu dengan beberapa pebisnis maupun para entrepreneur, mereka menunjukkan bahwa minat untuk berinvestasi di Indonesia masih sangat tinggi, ujar Sandi. Ketertarikan Hong Kong terhadap emas Indonesia bukan hal yang mengherankan. Negara Mutiara Timur ini tercatat mengimpor emas dengan nilai mencapai 464 juta dolar AS pada tahun 2020. Berapa triliun itu ya? Di lain sisi, perusahaan seperti Bavleh Jewelry LLC juga membuktikan komitmennya. Korporasi asal Uni Emirat Arab ini bahkan konsisten mengimpor emas dari tanah air selama lebih dari 15 tahun. Pendirian pabrik emas gak cuma melibatkan perusahaan dalam negeri saja. Buktinya industri lokal seperti PT Nusa Halmahera juga menggandeng Newcrest Mining Limited asal Australia. Bahkan hasil kolaborasi tersebut menempatkan PT NHM sebagai produsen emas terbesar nomor 5 di tanah air. Gak heran jika Australia semakin bergantung pada pasokan emas dari Indonesia. Pasalnya, Australia merupakan importir terbesar keempat emas batangan dari tanah air. Negeri Kangguru mencatat nilai perdagangan emas dari tanah air mencapai 371 juta dolar AS. Dengan kondisi tersebut, Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam industri emas global. Negara Asia Tenggara mulai panik. Panik lah, Indonesia menjadi negara besar sebentar lagi loh ya. Masuknya sejumlah negara asing dalam industri emas Indonesia sukses bikin negara tetangga ketar-ketir. Hal ini dikarenakan tanah air bakal berfokus pada kebutuhan hilirisasi dalam negeri. Dengan kata lain, Indonesia nggak akan menjual pasokan emasnya kepada negara lain.
Sebut saja Malaysia yang langsung panik mendengar keputusan tersebut. Usut punya usut, negeri jiran termasuk importir emas ke-8 terbesar di dunia. Kabarnya permintaan negara tetangga itu mencapai 18,5 ton pada tahun 2022. Angka tersebut diklaim naik 25% ketimbang periode sebelumnya. Malaysia bersanding dengan negara besar lainnya seperti Uni Emirat Arab, Iran, dan juga Mesir. Malaysia dikabarkan harus memenuhi kebutuhan emasnya dari sejumlah negara. Bahkan negeri jiran juga mengimpor benda berharga tersebut dari Indonesia. Sementara itu, penderitaan serupa juga dirasakan oleh negara ASEAN lainnya, yakni Singapura. Luar biasa lur ya. Bapak Prabowo rencananya akan membangun banyak sekali pabrik emas di Indonesia yang akan menarik investor-investor asing yang akan berdatangan ke Indonesia. Tidak seperti tahun-tahun pemerintah sebelumnya, sepertinya susah sekali mencari investor asing dari luar negeri untuk bergabung menjalin bisnis ke Indonesia lur ya. Tapi sekarang malah berdatangan dan menawarkan diri malah. Ini adalah salah satu kebijakan dari Bapak Prabowo yang mungkin mereka percayai lur ya. Karena memang mereka percaya kalau Bapak Prabowo orangnya pasti konsisten dan juga tidak akan ingkar janji. Karena memang Bapak Prabowo sendiri perekonomiannya sangat luar biasa di bidang ekonomi. Pengetahuan dalam bidang ekonominya Bapak Prabowo jangan diremehkan lagi loh ya. Memang dia asal dari orang kaya. Dan juga negeri ASEAN pun seperti Malaysia, Singapura bahkan masih butuh sekali ya pasokan emas dari Indonesia. Karena memang Indonesia adalah negara ke-6 yang terbesar yang mempunyai kandungan emas negaranya. Itu sangatlah harus dimanfaatkan lur ya dengan sebaik-baiknya agar meningkatkan dan jadi membangun ekonomi Indonesia lagi. Kita lanjut. Pasalnya, kemajuan pesat Indonesia dibikin otoritas negara tetangga ini kebakaran jenggot. Alasannya negeri singa disebut bakal kalah telak dari tanah air. Apalagi bumi Nusantara nggak akan bergantung lagi pada pasokan emas dari Singapura. Seperti diketahui, Indonesia sempat mengimpor emas dari negara terkecil di ASEAN itu. Pada tahun 2022 saja, pemerintah harus membeli persediaan Singapura hingga 10 triliun rupiah. Hal ini dapat terjadi karena The Little Red Dot menguasai pasar Asia Tenggara dengan bank emas. Selain itu, Singapura juga mempunyai stok emas batangan mencapai 228 ton. Namun keputusan Indonesia untuk membangun pabrik baru membuat kejadian serupa mustahil terulang. Bumi Nusantara disebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa mengandalkan Singapura. Keuntungan besar untuk Indonesia. Pasti itu ya, keuntungan besar lah. Banyak sekali investor. Langkah strategis pendirian pabrik emas juga disebut-sebut akan memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Pasalnya terdapat efek domino dari hilirisasi emas di dalam negeri. Manfaat pertama adalah bertambahnya devisa negara dari penjualan emas. Dengan adanya pabrik ini, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas produksi emas hingga 60 hingga 70 ton per tahun. Di lain sisi, operasional pabrik emas juga disebut akan menyerap lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Presiden Indonesia yakni Prabowo Subianto. Sang Presiden menekankan bahwa manfaat tersebut dapat tercapai jika pengelolaan sumber daya dilakukan secara optimal. Sektor-sektor penting ini menghasilkan devisa yang besar dan menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. Sumber daya mesti dikelola dengan baik, tertib, good governance, transparansi, serta akuntabilitas, ujar Ketua Umum Gerindra tersebut. Itu loh ya, kalau misalnya negara dikelola oleh orang yang tepat bakalan menjadi sebuah negara yang jaya dan juga ditakuti oleh negara-negara lain. Kita kenal sendiri Bapak Prabowo dengan kecerdasan ekonominya, ada istilahnya pemikiran untuk memajukan Indonesia dalam membangun, dia membangun banyak sekali gudang emas di Indonesia. Karena Bapak Prabowo tahu karena dengan membangun gudang emas di Indonesia bahkan akan menarik banyak sekali investor asing yang ingin bergabung dan menjalin bisnis dengan Indonesia itu sendiri ya. Apalagi dengan Bapak Prabowo dengan keberaniannya mereka tidak ragu, tidak akan ada lagi korupsi-korupsi bila mereka masuk invest di Indonesia. Kita lanjut. Sementara itu, keberadaan pabrik emas di dalam negeri juga berperan sebagai aset strategis jangka panjang. Pasalnya Indonesia kini telah memiliki bank bullion atau bank penyimpanan emas. Sinergi antara pabrik emas dan bank emas memastikan pasokan emas dalam negeri dapat terkelola secara maksimal. Selain itu, perputaran dan transaksi emas di dalam negeri juga akan meningkat.
Gak heran jika inisiatif ini mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Sebut saja Bloomberg yang menyoroti langkah strategis Indonesia dalam memperkuat sektor emas nasional. Bahkan, media asal Amerika Serikat ini menjuluki bumi Nusantara sebagai negeri raksasa emas. Indonesia, yang merupakan negeri raksasa emas dan tambang-tambang besar, telah meluncurkan bank emas pertamanya dalam upaya menarik bertonton emas milik pribadi ke dalam sistem keuangan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Tulis Bloomberg. Keren ya Lur ya. Mudah-mudahan Indonesia menjadi Indonesia Emas tahun 2024 nanti akan 2045 nanti akan segera terlaksana Lur, karena memang Bapak Prabowo dengan kecerdasannya sekarang walaupun baru 3 bulan atau 100 hari memimpin Indonesia, banyak sekali sudah perkembangan atau perubahan-perubahan ekonomi maupun hukum di Indonesia Lur ya. Investor-investor asing pun tidak ragu lagi datang untuk invest di Indonesia karena memang mereka tahu kecerdasan dan juga ketegasan dari seorang Bapak Prabowo. Luar biasa. Sekian reaction dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.